Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini. Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang ibadah haji, yaitu sunnah, sunnah, larangan, dan dam. Sebelumnya kita sudah belajar tentang pengertian haji, macam-macam haji, lalu syarat-syaratnya apa saja, rukunnya apa saja, wajibnya apa saja. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sunnahnya, larangannya, dan dam atau dendanya di dalam ibadah haji. Kita mulai dengan yang pertama, yaitu sunnah haji. Sunnah haji ada beberapa. Yang pertama, mendahulukan haji daripada umrah. Yang kedua, mandi ketika hendak berihram atau sebelum memakai baju ihram. Yang ketiga, sebelum ihram hendaknya melakukan sholat sunnah ihram 2 rakaat. Jadi sebelum pakai baju ihram yang putih-putih itu disunahkan untuk sholat dulu, sholat sunnah 2 rakaat. Yang keempat, memperbanyak membaca talbiyah, zikir, dan berdoa setelah ihram sampai tahallul. Lafal dari talbiyah adalah sebagai berikut: labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lah. Yang artinya, aku taati panggilanmu ya Allah, aku penuhi dan tidak ada serikat bagimu, dan aku taat kepadamu. Sesungguhnya puji-pujian, karunia, dan kerajaan itu adalah milikmu, tiada serikat bagimu. Nah, itu dibaca berulang-ulang ketika melaksanakan ibadah haji. Selanjutnya, sunnah haji yang kelima, mencium atau mengusap hajar aswad di setiap putaran dalam tawaf. Kalau tidak bisa karena saking berjubelnya jamaah, maka bisa diganti dengan isyarat tangan kanan. Yang keenam, melakukan tawaf kudum ketika baru masuk ke Masjidil Haram. Selanjutnya, menunaikan sholat 2 rakaat setelah tawaf kudum. Lalu masuk ke dalam Ka'bah, ini jika memungkinkan. Yang selanjutnya adalah minum air zam-zam ketika sudah selesai tawaf. Nah, itu tadi adalah sunnah-sunnah yang bisa dijalankan ketika melaksanakan ibadah haji. Selanjutnya ada sunnah, ada larangan. Nah, larangan dalam ibadah haji itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, larangan khusus untuk laki-laki. Yang kedua, larangan khusus untuk perempuan. Dan yang ketiga, larangan untuk kedua-duanya, artinya berlaku juga untuk laki-laki maupun perempuan. Nah, yang pertama kita akan bahas larangan bagi jamaah laki-laki atau jamaah pria. Ada 3 larangan. Yang pertama, dilarang memakai pakaian yang terjahit selama ihram. Jadi tidak boleh ada pakaian yang ada dijahit, celana atau baju, kaos, itu tidak boleh karena dijahit. Jadi hanya pakaian ihram saja. Selanjutnya, memakai tutup kepala sewaktu ihram, seperti contohnya topi atau peci, itu tidak boleh ketika sedang memakai ihram. Yang ketiga, memakai sesuatu yang menutupi mata kaki sewaktu ihram, misalkan kaos kaki atau sepatu yang tinggi, jadi mata kakinya tertutup, itu tidak boleh. Nah, itu tadi larangan bagi jamaah laki-laki atau jamaah pria. Sekarang kita lihat larangan bagi jamaah perempuan atau jamaah wanita. Ada 2 larangannya. Yang pertama, memakai tutup muka atau cadar. Dan yang kedua adalah memakai sarung tangan. Jadi kalau tadi laki-laki tidak boleh kelihatan mata kakinya, tidak boleh ditutupi mata kakinya. Kalau perempuan tidak boleh ditutupi tangannya memakai sarung tangan, ataupun ditutupi mukanya pakai cadar. Nah, larangan selanjutnya ini berlaku bagi laki-laki ataupun perempuan. Yang pertama adalah memotong dan mencabut kuku, ini dilarang. Yang kedua, memotong atau mencabut rambut kepala. Yang ketiga, mencabut atau memotong bulu badan lainnya, misalkan alis. Karena kalau perempuan ingin alisnya rapi, dicabutin, itu tidak boleh, terutama saat melakukan ibadah haji. Yang keempat, menyisir rambut kepala dan lain-lain. Kelima, memakai harum-haruman pada badan.
pakaian maupun rambut, kecuali yang dipakai sebelum ihram. Jadi ketika sudah pakai ihram, itu tidak boleh pakai wangi-wangian, baik di badannya, di pakaiannya maupun di rambutnya. Yang keenam, memburu atau membunuh binatang darat dengan cara apapun ketika dalam keadaan ihram. Jadi ketika pakai pakaian ihram, misalkan tidak sengaja ataupun disengaja, misalkan ada cicak atau ada sapi lewat, kayaknya gemuk banget nih, asik kalau diburu ya, disembelih, kayaknya nggak ada yang punya sapinya, kita sembelih aja buat pesta makan bareng-bareng gitu ya. Siapa tahu ada yang berpikir seperti itu. Ketika haji itu tidak boleh, terutama saat menggunakan pakaian ihram. Jadi ketika pakai ihram itu benar-benar harus hati-hati dan harus dijaga supaya tidak melanggar larangan-larangan yang ada. Selanjutnya larangan yang ke-7, mengadakan perkawinan, mengawinkan orang lain atau menjadi wali dalam akad nikah atau melamar. Ini juga tidak boleh. Yang ke-8, ini khusus untuk suami istri. Dilarang berjumpa rayu, syahwat atau berzina atau berhubungan suami istri ketika sedang haji, ketika sedang memakai pakaian ihram, itu tidak boleh. Selanjutnya yang ke-9, mencaci maki, mengumpat dan bertengkar, itu juga tidak boleh. Jadi benar-benar harus ditahan lisannya. Ke-10, mengucapkan kata-kata kotor, kata-kata yang kurang pantas, juga tidak boleh. Yang ke-11, memotong atau menebang pohon segala macam yang tumbuh di tanah suci. Pohon apapun tidak boleh dipotong atau ditebang. Jadi tadi hewan tidak boleh diburu, tumbuhan, pohon tidak boleh ditebang. Nah, lalu ketika sedang berhaji kemudian secara sengaja ataupun tidak sengaja melanggar larangan, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah membayar denda atau dam. Dam adalah denda yang wajib dilaksanakan oleh jamaah haji yang melanggar ketentuan haji. Bisa jadi melanggar larangan yang tadi sudah kita baca, ataupun meninggalkan wajib yang anak-anak kemarin sudah lihat di materi sebelumnya. Nah, caranya untuk membayar dam adalah dengan menyembelih binatang kurban, bisa kambing, sapi, ataupun unta saat ibadah haji. Nah, untuk membayar dam atau denda haji itu ada syarat dan ketentuan berlaku berdasarkan dengan larangan-larangan yang dilanggar. Yang pertama, kita akan lihat dam atau denda yang berlaku ketika seseorang bersetubuh dalam keadaan ihram sebelum tahallul pertama. Yang harus dia lakukan adalah berupa kifarat atau pengganti, menyembelih seekor unta. Kalau tidak mampu, kalau terlalu berat, bisa dengan diganti menyembelih seekor sapi. Kok masih tidak mampu? Bisa dengan menyembelih 7 ekor kambing. Kalau tidak mampu lagi, memberikan sedekah bagi fakir miskin berupa makanan seharga seekor unta. Setiap 1 mud atau 0,8 kilo, jadi 1 kilo kurang 2 on, sama dengan 1 hari puasa. Hal ini dikiaskan dengan kewajiban puasa 2 bulan berturut-turut bagi suami istri yang senggama di siang hari bulan Ramadan. Jadi itu ada tingkatannya ya. Kalau misalkan aku sebenarnya bisa sih motong seekor unta, tapi kayaknya 7 kambing aja lah, itu tidak bisa. Jadi lihat dulu yang paling tinggi, bisa nggak, mampu nggak menyembelih seekor unta. Kalau nggak mampu, grade-nya diturunkan, diganti sapi 1 ekor. Tidak mampu lagi, baru diganti kambing. Tidak mampu lagi, baru dengan memberikan sedekah. Selanjutnya, dam atau denda yang berlaku bagi orang yang membunuh binatang buruan dengan cara memilih salah satu. Nah, kalau ini bebas memilih, tidak ada tingkatannya. Bisa dengan menyembelih binatang yang sebanding dengan binatang yang diburu atau dibunuh. Yang kedua, bisa dengan bersedekah makanan kepada fakir miskin
di tanah haram atau di Mekah senilai binatang yang diburu. Jadi harga binatang itu berapa? Nah, itu adalah jumlah yang harus disedekahkan. Atau yang ketiga, berpuasa senilai harga binatang dengan ketentuan setiap 1 mud berpuasa adalah 1 hari. Nah, itu boleh dipilih salah satu, bebas. Nah, denda yang seperti ini disebut dengan tahyir atau takdil. Tahyir artinya boleh memilih sesuai kemampuan, sedangkan takdil artinya setimpal dengan perbuatannya. Nah, dalam menentukan dam atau denda itu harus ditentukan oleh orang yang adil dan ahli dalam menentukan harga binatang yang dibunuh atau yang sudah diburu tadi. Jadi tidak bisa kita sekedar menerka-nerka, harus jelas, oh sekian nih harga binatangnya, oh ternyata harganya sekian. Nah, itu harus disamakan dengan hewan yang tadi sudah diburu atau dibunuhnya itu. Selanjutnya, dam atau denda yang berlaku bagi yang tidak mengerjakan salah satu, bagi yang sudah mengerjakan salah satu dari larangan berikut. Misalkan tidak sengaja bercukur rambut, memotong kuku, memakai pakaian berjahit, memakai minyak rambut, memakai harum-haruman, ataupun bersetubuh atau pendahuluannya setelah tahlul pertama. Nah, ketika melakukan salah satu dari ke-6 larangan ini, maka dendanya berupa tahyir atau takdi adalah boleh memilih, terserah mau yang mana. Bisa dengan menyembelih seekor kambing, berpuasa 3 hari, atau bersedekah sebanyak 3 gantang atau 9,3 liter makanan kepada 6 orang fakir miskin. Nah, ini boleh dipilih salah satu menurut kesanggupannya. Selanjutnya, melaksanakan haji dengan cara tamatu atau kiron. Dam yang harus dibayar adalah dengan urutan sebagai berikut. Yang pertama, memotong seekor kambing. Nah, kalau ternyata tidak mampu, maka wajib berpuasa 10 hari. 3 hari dilaksanakan sewaktu ihram sampai Idul Adha, sedangkan 7 hari lainnya dilaksanakan setelah kembali ke negerinya. Jadi setelah sudah pulang, misalkan pulang ke Indonesia, sudah sampai rumah, itu wajib untuk membayar puasa 7 hari yang lain. Nah, lalu denda yang berlaku bagi mereka yang meninggalkan salah satu wajib haji adalah sebagai berikut. Ihram di Miqat, melontar jumroh, bermalam di Musdalifah, bermalam di Mina pada hari tasyrik, dan melaksanakan tawaf wada. Ini misalkan melewatkan salah satu dari wajib haji ini, damnya sama dengan melaksanakan haji dengan cara tamatu atau kiron tadi, yaitu dengan memotong seekor kambing. Nah, ketika memotong seekor kambing tidak mampu, maka wajib berpuasa 10 hari. Tadi 3 hari dilaksanakan sewaktu ihram sampai Idul Adha, sedangkan sisanya 7 hari dilaksanakan setelah kembali ke negerinya. Nah, itu tadi adalah materi tentang sunnah dan larangan serta dam dalam haji. Supaya anak-anak lebih paham, silahkan dibaca lagi modulnya pada halaman 29 sampai dengan halaman 31. Dibaca lagi supaya lebih jelas, supaya anak-anak paham perbedaan dari denda di tiap-tiap larangan yang sudah dilakukan oleh jamaah haji. Nah, sekian dari Bunda. Jangan lupa seperti biasa like dan komen video ini sebagai bukti bahwa kalian sudah selesai menonton materi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.